Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah, karena di malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bisa berkumpul bersama dalam rangka mengkaji kitab Al-Hikam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita bisa menggunakan sebaik mungkin, khususnya untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya tiada lain untuk membekali diri kita dalam menempuh kehidupan yang panjang, kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita, memberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita bisa mengikuti apa yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap berpegangan Al-Qur'an dan Al-Hadis, ijma dan qiyasnya para ulama, dan kita tetap berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sanila musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansarah Imam Sarqawi wa jami' masaikhina ustadina ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina. Sanillah arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banati wa ila qarabatina wa jami' sahabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa li sifaim wa li salamati dini wa dunya wa akhrahum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyaikina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Tanawwa'at. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Tanawwa'at ajnasul a'mali, macam-macamnya jenis amal, jenis-jenis amal. Itu litanawu'i waridatil akhwali, karena bermacam-macamnya waridnya beberapa keadaan. Tanawu'at ajnasul a'mal, bermacam-macamnya jenis-jenis amal, alal amilin, atas orang-orang yang beramal. Itu li tanawu'i waridatil akhwal, karena macamnya beberapa warid keadaan. Al waridati artinya beberapa warid. Allati tuntiju akhwalan qaimatan, yang bisa menumbuhkan beberapa keadaan qaimatan yang berdiri, bi qulubihim, dengan beberapa hati mereka. Taqdimailahum, yang menjadikan condongnya mereka ilatilkal a'mali, terhadap beberapa amal. Sering kita singgung di dalam pelajaran yang lalu, kenapa kita ini dinamakan murid. Ketika kita belum mendapatkan guru, namanya talib, sang pencari. Ketika mendapatkan guru, namanya murid. Murid di sini adalah orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang hatinya menghendaki usul kepada Allah. Gurunya dinamakan guru mursyid atau guru spiritual. Gurunya menugaskan kepada si murid agar selamat di dalam perjalanannya, agar mendapatkan titik terang di dalam perjalanannya menuju kepada Allah, yaitu perjalanan hati kita, supaya menjadi hati yang sempurna, hati yang selamat. Hati tersebut dinamakan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan pancaran cahaya. Maka tugas-tugas yang dibebankan kepada murid itu namanya wirid. Wirid itu tugas-tugas yang dibebankan kepada murid, yang berupa bisa zikir, bisa puasa, bisa sholat, atau bacaan-bacaan yang lain, yang sesuai dengan tuntunan guru mursyidnya. Lah guru mursyid tersebut harus punya guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika si murid itu berwirid, maka cahaya-cahaya gurunya sampai Rasulullah mancar kepada murid tersebut. Akhirnya murid itu bisa berhasil karena mendapatkan lintasan-lintasan cahaya. Ketika si murid berwirid dengan istiqomah, dengan teguh pendirian, dengan tekad yang kuat, maka wirid-wirid itu akan menimbulkan cahaya yang namanya warid. Warid itu kalau orang Jawa namanya pulung. Warid itu cahaya yang diturunkan oleh Allah ke dalam hatinya seseorang. Dengan cahaya itu orang itu akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik, ibadah yang lebih baik. Dengan wirid itu di antara mereka ada orang yang senang puasa, itu karena warid. Ada yang senang sholat aja, ada yang senang zikir, ada yang semuanya bisa dilakukan.
Warid itu akan membimbing si murid dalam perjalanannya. Hatinya menjadi hati yang waskita. Waskita itu sangat peka terhadap apa yang dia lakukan. Sangat hati-hati. Murid tugasnya wirid. Ketika wirid mendapat warid atau anugerah Allah yang bisa menghantarkan orang itu menuju maqam ma'rifat billah, menuju kesempurnaan hidup. Jika murid itu telah sempurna mencapai kesempurnaan hidup, maka jisimnya tetap di alam ulwi, alam keluhuran. Rohnya di alam keluhuran, jisimnya di alam dunia. Hidup bermasyarakat, bertatapan sama masyarakat, bergaul sama masyarakat, hatinya nggak pernah lupa kepada Allah. Warid yang paling besar adalah waridnya para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, dan kekasih-kekasihnya Allah. Mereka dibimbing sama Allah. Maka kita kadangkala ruangannya ini terang, matahari ya bersinar terang, tapi kita merasa hati kita itu gelap. Mau ngapa-ngapain serba nggak enak. Pikirannya kacau. Itu tandanya gelapnya hati. Gelap bukan malam. Terang bukan siang, itu namanya gelapnya hati. Terang bukan siang, namanya warid. Ini bisa dimiliki oleh orang yang punya mata normal, ya bisa dimiliki oleh orang yang buta. Makanya kita disuruh merawat hati kita. Innallaha la yanduru fi qulubikum. Innallaha yanduru fi ajsamikum. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak melihat jisimmu tapi melihat hatimu. Nyambung apa enggak? Maka ada istilah uzlah. Itu untuk melatih hati, menyingkir dari masyarakat biar hatinya terbiasa kepada Allah. Ada istilah nyepi. Kalau orang-orang Hindu itu ada nyepi. Itu maksudnya biar hati ini nyambung kepada Allah yang biasanya terpengaruh oleh hiruk pikuk makhluk. Jadi setiap agama itu pasti ada ritual yang kayak begitu. Makanya kalau kita punya rumah, itu paling enggak ada satu ruangan yang khusus untuk ibadah. Kalau rumahnya agak luas. Ngontrak juga enggak apa-apa, ada ruangannya ini khusus untuk ibadah, enggak boleh dimasuki kecuali orang yang ibadah. Nah, di situ tuh tempat ritual, tempat kita munajah kepada Allah. Dengan rumah yang kecil itu karena kita mengistimewakan tempat untuk Allah, istilahnya untuk ibadah kepada Allah, insya Allah rumah itu akan berubah menjadi rumah yang baik. Bisa jadi punya rumah yang lebih besar. Seandainya tetap kecil, rumah itu akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada cahaya yang dinamakan warid. Jadi ada orang tuh masuk rumah orang itu kadang kayak nggak enak, nggak nyaman gitu ya gelisah. Ada juga kita tuh kalau masuk tuh betah, kadang mau meninggalkan ya kayak berat, bukan karena disuguhi kopi atau makanan, biasa-biasa aja sebenarnya. Jadi ada rumah itu suasananya nggak nyaman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan banyak sholat. Kalau sholat sunnah sebaiknya di rumah, supaya rumah ada bagian cahaya. Tapi kalau sholat wajib sebaiknya di masjid atau di mushola dengan berjamaah. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran.
Jangan kau jadikan rumah melaksana kuburan. Enggak ada suara baca Quran, enggak ada dibuat sholat. Jadi makanya punya tempat khusus tadi. Jadi siapin di situ baju khusus untuk sholat. Udah ada di situ. Ya kita itu yang dimaksud baiti jan. Nanti ternyata rumah itu waridnya penuh. Apa warid? Yal ahwalu. Warid adalah beberapa kondisi atau keadaan yang terjadi kepada di dalam dirinya si murid. Jadi kalau kita ini diijazah oleh guru lantas kita mengamalkan, tiba-tiba mengalami perubahan, itu karena mendapat warid. Makanya kalau kita mencari ijazah guru, ya jangan sembarangan, cari guru yang dia berguru ilmu itu sampai sanadnya kepada Rasulullah. Karena yang kita butuhkan cahaya yang sangat dahsyat. Sehingga ketika kita nggak mampu untuk berdoa, guru kita yang doakan kita. Kita terlena, guru kita pasti mendoakan, mudah-mudahan muridku dapat perlindungan, mudah-mudahan muridku dapat betul. Kalau punya hajat, mudah-mudahan sukses. Itu guru pasti begitu. Lah guru yang ketika hidup dan mati, itu doanya lebih tajam ketika mati, ketika sudah wafat. Kenapa? Ketika hidup di alam yang sempit, alam dunia, ketika mereka wafat, bertempat di alam yang luas yang dinamakan alam raudhah. Jadi wali itu lebih ampuh ketika sudah wafat daripada ketika masih hidup. Kenapa? Karena dia di tempat namanya raudhah min riyadil jinnan. Makanya jangan jadi murid yang tidak nyambung sama gurunya. Akhirnya waridnya kecil karena hanya nimbul dari dirinya sendiri, tidak dapat pancaran dari gurunya. Bahkan sebagian ulama-ulama al-hikmah mengatakan kalau kamu berzikir, berwirid, itu rasakan dalam hatimu yang berwirid itu gurumu, bukan kamu. Kamu hanya sebuah speaker. Sampai begitu. Oleh karena itulah dikatakan man la shaykha fa shaykhu syaitan. Barang siapa enggak punya guru sejati, maka gurunya setan. Karena iblis itu Azazil, dulu namanya iblis itu Ajazil. Ketika di zaman Nabi Sis itu punya istri ahli surga yang namanya Sayyidah Mulat. Ketika Nabi Sis menikah dengan Sayyidah Mulat itu yang sangat cantik, Azazil, Azazil itu nama sebelum jadi iblis. Itu dia kepengen punya keturunan dari kalangan manusia. Karena dia sudah bersumpah, fabi izzatika la ughyanau majma'in, demi sifat mulyamu akan kusesatkan Adam seketurunannya. Siapa yang enggak bisa illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan di dalam beramal. Wala atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an samailihim sumala tajidu aksaruhum syakirin. Akan kudatangi dari depan, dari belakang, kanan, kiri, sehingga kamu akan mendapati hambamu kebanyakan gak bisa terima kasih terhadap nikmat yang kau berikan. Nah, ketika Dewi Mulat itu mau melahirkan, maka diculik sama Azazil, disembunyikan. Nah, dia bikin seorang wanita yang persis, namanya Dewi Delaja. Maka
didatangkan kepada Nabi Sis nggak mengira kalau itu bukan istrinya karena sama. Akhirnya sampai berhubungan intim. Yang akhirnya ketika Dewi Mulatu melahirkan, itu bayinya kembar. Yang satu berupa manusia, wujud manusia, yang satu hanya berupa cahaya. Nah, sedangkan Dewi Dilajah itu juga lahiran. Itu berupa cahaya yang berwarna merah kayak gumpalan darah. Yang Dewi Mulat, istrinya Nabi Sis yang asli itu melahirkan ketika terbitnya matahari. Sedangkan Dewi Dilajah melahirkan ketika terbenamnya matahari. Maka Azazil atau iblis itu segera mendatangi Dewi Mulat yang lahir kembar. Maka cahaya yang ada itu diambil, dibawa, disatukan sama cahaya dari anak Dewi Dilajah itu. Maka sempurnalah cahaya itu. Tapi hanya saja bisa berbicara, tapi nggak bisa berwujud manusia, hanya berwujud cahaya. Maka anak dari Dewi Mulat itu namanya Sayyid, yang Dewi Dilajah itu namanya Sayyid Anwar. Yang dari Azazil itu. Yang dari Dewi Mulat itu Sayyid Anwas. Sayyid Anwas itu nanti akan menurunkan para nabi. Sedangkan Sayyid Anwar ini itu akan menurunkan raja-raja, dewa-dewa yang ada karena kebiasaan Sayyid Anwar itu ketika diasuh sama Nabi Adam masih hidup. Sayyid Anwar senangannya suka bertapa, nyepi, tirakat, sedangkan Sayyid Anwar senangannya membaca buku ilmu. Maka Sayyid Anwar itu yang menurunkan para nabi. Setelahnya Sayyid Anwar akan menurunkan termasuk agama-agama arti. Maka dia akhirnya pergi. Itu panjang itu ceritanya. Sampai akhirnya ada istilah kadewatan. Itu karena kesaktian dari Sayyid Anwar. Lah hanya saja nanti keturunannya akan memusuhi orang-orang yang para nabi. Itu panjang itu perjalanannya. Lah Sayyid Anwar itu percaya Allah, bukan gak percaya. Itu mbahnya Sayyid Anwar itu, bapaknya itu Nabi Sis. Kakeknya termasuk Nabi Adam sama Azazil itu. Makanya hati-hati. Berguru takutnya itu ilmu warisan Sayyid Anwar. Sakti mandraguna. Termasuk raja-raja tanah Jawa ini yang mukso-mukso itu dari keturunan Sayyid Anwar. Bukan gak sakti, bisa terbang, bisa ngilang. Loh, mereka juga tirakat. Tirakat itu menimbulkan warid juga. Yang para nabi juga tirakat, tapi tirakatnya para nabi instruksi dari wahyu dari Allah. Semuanya punya cahaya. Maka orang yang nggak punya cahaya, yang nggak punya wirid, istiqomah zikir, maka dia akan gelap hatinya. Dan yang terpenting, wirid-wirid tersebut ketika kita mati akan menerangi hati kita sehingga kita tahu di mana jalan yang harus kita lintasi, sehingga roh kita bisa melesat ke dalam raudhah min riyadil jannah. Jangan sampai roh kita dibawa ke alam kegelapan. Karena nggak ada cahayanya. Ayo coba istiqomah yang mampu apa? Apa sholat sunnah rawatib, qobliyat, ba'diyat. Kalau enggak ya membaca Al-Ikhlas paling enggak 3 kali. Itu laksana menghatamkan Quran.
Karena satu kali surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad itu sama dengan menghatamkan sepertiga Quran. Kalau dibaca 3 kali laksana menghatamkan Quran. Jangan sampai kosong, nggak ada cahaya. Karena jisim kita lama-lama akan rusak. Manusia itu dirangkai dari roh dan jisim. Roh hubungannya sama alam langit, jisim hubungannya sama alam bumi. Yang alam bumi akan rusak, yang alam langit akan terus. Dulu 20 tahun yang lalu masih gagah, sekarang sudah mulai reot, ya kan ya? Iya. Rusak. Kita nggak tahu umur kita tinggal berapa. Ngaji 1 jam kadang berat. Padahal 1 jam itu untuk hidup selama-lamanya di sana. Nyari dunia pagi sampai sore biasa-biasa aja. Padahal hanya untuk hidup yang sebentar. Paling orang Banten 100 tahun. Jadi akhirat itu sehari sama dengan 1000 tahun hari di dunia. Sehari amal kebaikan di dunia sama dengan menempuh 1000 tahun. Dihitung dari hari dunia. Kalau kita nuruti sempat, ya kapan sempatnya kita nggak pernah sempat. Nafsu terus bikin kita ini banyak kesibukan. Takutnya belum sempat melakukan kebaikan udah disambar mati. Makanya kita nggak boleh nunda. Final waridah qad yusama khalan. Terkadang wirid itu dinamakan khalan, keadaan atau perubahan seseorang. Ada orang masa kecilnya, anak itu punya anak kecilnya nakal banget, tiba-tiba di masa tuanya karena warid berubah menjadi orang alim. Kita nggak tahu kalau Allah sudah nolong. Nah kita ini tugasnya hanya mendoakan keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah. Jangan sampai orang tuanya, anaknya nggak ngaji, orang tuanya juga nggak doakan, itu sangat berbahaya. Namanya orang lupa. Kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Yakni ana ba'dal muridin, sesungguhnya sebagian para murid tajidu mustaghilan bisolat, itu ada yang disibukkan dengan, kau dapati dia disibukkan dengan sholat. Ada orang tuh wiridnya tuh sholat aja. Termasuk Syekh Junaid Abil Qasim Al-Junaidi, itu wiridannya sholat sama puasa. Kalau malam tuh sholat sampai 400 rakaat malam. Kita berapa ya? 400 rakaat loh setiap malamnya istiqomah. Siangnya puasa. Dia nggak berbuka kecuali kalau ada tamu. Menurut dia memuliakan tamu itu lebih diutamakan daripada puasa sunnah. Jadi kalau kita puasa sunnah ada tamu batalin aja. Karena kita melayani tamu ikut makan bareng itu lebih utama daripada puasa sunnah itu. Tapi nggak usah berharap mudah-mudahan udah lapar nggak ada tamu ya. Ya nggak usah diundang nanti. Ayo ke rumahnya ngopi. Ya enggak tuh tamunya otomatis gitu loh. Jangan diundang, itu beda lagi, biar batal aja. Wa ba'dhum bisyami, sebagian mereka ada yang istiqomah itu puasa. Maka dikatakan as-sholatu nurun wa syamu diyaun. Puasa itu cahaya. Sholat itu cahaya, puasa itu terangnya cahaya itu. Di sholat ya lampunya, puasa kayak terangnya lampu itu, cahaya lampu. Maka sholat dan puasa ini sebaiknya digabung bagi yang mampu. Mampunya apa? Jangan puasa nggak mampu, sholat sunnah istiqomah nggak mampu, sedekah bokeh. Lah apa kira-kira? Semuanya enggak. Sedekah yang nggak punya duit, puasa nggak kuat lapar,
sholat berdiri asam urat. Nggak kuat berdiri, sholat sunnah itu boleh duduk. Kalau sholat wajib, kalau mampu berdiri nggak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh duduk. Kalau capek duduk nggak apa-apa. Tapi jangan jadi imam sholat taraweh. Imam duduk ya kan boleh, ya boleh. Tapi kan ya nggak pantas yang mampu berdiri banyak. Ya makmum aja lah kalau memang nggak sakit itu. Kalau sholat fardu, kalau sakit nggak kuat berdiri boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun nggak sakit boleh duduk. Wakada seperti inilah seterusnya. Wasababu dzalika warad aridun ilahiyun. Sebabnya yang demikian itu adalah perubahan-perubahan seseorang menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik, derajat-derajat yang lebih tinggi. Ini adanya warid ilahi, pertolongan Tuhan. Iqtadomela hadza, yang mengharuskan condongnya kepada ibadah ini, ilakada kepada ini. Maka orang itu kemampuannya tirakat itu macam-macam. Ada orang yang ahli sedekah, tapi kalau suruh sholat sunnah nggak kuat, puasa nggak kuat, tapi ahli sedekah. Ada yang gemar sholat sunnah, ada yang gemar puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Itu karena ada warid. Likuli akhatin ayamala bimaktado mailihi al-madkur. Wa yang bagi likuli akhatin, sebaiknya bagi tiap-tiap seseorang itu mengamalkan dengan keharusan condongnya waridnya. Kira-kira apa yang kita senangi di dalam ibadah itu? Yang paling gampang yang kita mampu, karena setiap orang kemampuannya berbeda. Ada yang karyawan, ada yang macam-macam. Kira-kira yang kita bisa apa yang longgarnya? Jangan sampai sehari semalam hanya ngurusi duniawi, kerja duniawi, nggak mengisi kerja akhirat. Ia kun tahta tarbiyati syekh, kalau dia memang di dalam naungan pendidikan guru. Kalau kita punya guru, wirid-wirid harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau sudah diijazahkan, kita amalkan. Wa ila jika tidak amalan-amalan tidak ijazah dari seorang guru, fala yastaghilu bisain illa kalau wa ila jika tidak, fala yastaghilu bisain illa biidnihi. Kalau orang itu dapat tarbiyahnya guru, maka nggak boleh disibukkan dengan sesuatu kecuali dengan izinnya guru, keinginannya guru, karena guru yang tahu wadah rohaniyah kita itu, ukurannya itu tahu. Di mana murid itu harus diisi wirid ini, harus diisi wirid itu. Itu guru akan memberikan amalan-amalan, wirid-wirid yang sesuai dengan kondisi kita. Wa hasilu dzalika anna talawna wa al-aurat. Kesimpulannya yang demikian itu sesungguhnya bermacam-macamnya wirid fi hakil muridin, di dalam haknya murid, as-shadiqina yang jujur, murid yang enggak khianat, murid yang enggak murtad sama guru, murid yang tetap setia sama gurunya dalam keadaan apapun, itu namanya shadiqin. Walaupun gurunya ditimpa fitnah masyarakat, dia tetap setia. Nasion antanawil warida itu tumbuh dari macam-macamnya wirid, dari macam-macamnya warid. Jadi semakin kita banyak wirid, semakin cahaya kita semakin besar. Akhirnya wirid-wirid yang kita lakukan itu jadi enteng. Ya kayak saya terangkan, secara umumnya orang namanya sholat sunnah 400 rakaat itu ya berat, kan gitu ya. Tapi karena wiridnya semakin besar itu nggak terasa gitu.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika dia masuk waktu Isya, sholat Isya itu nyambung sampai subuh, dia nggak turun dari tempat mihrabnya. Dia nggak pernah menerima tamu di waktu malam karena dia nyambung sampai subuh, sampai matahari terbit. Lo melek segitu diisi wirid itu loh, nggak terasa. Kenapa? Karena yang nama cahaya itu membuat ringan. Karena cahaya itu adalah benda yang paling ringan dan paling cepat itu cahaya, kecepatan cahaya. Jadi orang kok tambah ibadahnya pasti nggak makin berat, makin enteng. Nah ya kita aja baru ke masjid pertama kayak berat. Ya hatinya takut diomong orang, wah dikiranya gini berat. Tapi kalau sudah terbiasa kadang-kala nggak ke masjid itu nggak kuat, kan gitu ya. Tapi kalau pertama kita memang nggak pernah ke masjid, kadang-kala berat kayak gitu melangkah, kayak digandoli, kan gitu ya. Tapi kalau udah biasa ya biasa. Karena apa? Jadi cahaya itu semakin enteng. Kita ngaji begini ya semakin ringan ibadah kita. Karena ilmu itu nur. Jadi nggak ada orang keberatan ilmu, nggak ada orang keberatan cahaya. Kalau jisim bumi iya memberati, kalau jisim langit tidak akan memberati. Karena ilmu itu hubungannya sama roh. Antanawil waridat ala kulubim, atas beberapa jenisnya wirid yang diletakkan di hati mereka. Maka ada orang yang sangat penyabar, siapa? Nabi Ayub. Ada orang yang sangat berterima kasih kepada Allah, siapa? Nabi Sulaiman. Ada orang yang akhlaknya luar biasa, nggak pernah memandang makhluk walau disakiti. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waridnya sangat besar. Orang itu waridnya kecil, kadang-kadang ngadepi satu masalah udah ngambek, ya. Punya problem di masjid, sekali problem udah nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena waridnya kecil, nggak tahan cobaan. Kenapa nggak ke masjid? Saya kalau masjid disindirin terus ya. Nggak pergi, ngapain? Makanya kekuatan kejiwaan seseorang itu berbeda sesuai besar kecilnya warid atau pertolongannya Allah yang diletakkan ke dalam hati itu. Fayam bagi likuli muridin ayamala bimuqtada waridi. Sebaiknya seorang murid itu, tiap-tiap murid itu mengamalkan apa yang menjadi keharusan waridnya. Kira-kira yang paling enteng ibadah yang kita condong itu apa? Pasti ada kan? Ya, pasti orang punya yang dicondongi. Bisartil mutaqaddim, dengan syarat yang dahulu. Kalau dapat bimbingan guru ya harus mengikuti petunjuk gurunya. Wala ya'mal bimuqtada waridi ghairi, dia enggak boleh mengamalkan sesuatu dengan keharusan wirid orang lain. Ngikut-ngikut gitu loh. Jadi yang sebenarnya kita itu enggak condong puasa, tapi karena temennya puasa enggak enak, kita ikut-ikutan puasa, bukan puasa fardu ya, puasa sunnah maksudnya. Kita nggak condong kalau yasinan Jumatan sebenarnya punya wirid khusus, karena nggak enak dipaksa-paksa umpamanya. Jadi jangan mengikuti waridnya orang lain. Memang orang lain tuh ya punya kebiasaan yang begitu, itu memang waridnya. Kadang-kadang kita nggak mampu melakukan itu. Kalau nggak mampu puasa, apa yang kita kuatin? Sholat ya sholat, sedekah atau apa kira-kira? Kadang-kadang kan ada orang itu ibadah ikut-ikutan. Nah ikut-ikutan itu namanya ngikuti waridnya orang lain. Wala ya'tarid ala dzalikal ghair fi adam istighalihi bimastaghala bihi. Wala ya'tarid, dia enggak boleh menghalangi atas orang lain karena orang lain enggak disibukkan dengan wiridnya. Itu loh kayak aku loh puasa Senin Kamis enggak pernah putus. Coba ngikuti aku, padahal dia itu condongnya wiridnya kalau malam bangun sholat tahajud. Ada orang yang nggak mampu sholat tahajud, tapi sebelum subuh udah bangun,
Dia adzan subuh, sebelum sholat subuh melakukan sholat qobliyah subuh, kemudian sholat jamaah, kemudian dia wirid sampai matahari terbit. Punya kemampuan, macam-macam kemampuannya. Ya kira-kira yang paling kita senangi yang mana ini? Jangan sampai nggak ada sama sekali. Ya kalau nggak ada ya berarti rohaniah kita nggak ada bagian alam ulwi, alam keluhuran, alam kelanggengan. Maka ketika jisim kita busuk, roh kita ikut busuk. Wallahu a'lam bishawab dan naudzubillah min dzalik. Ya, demikianlah yang bisa kita kaji pada malam hari. Mungkin ada pertanyaan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karomah dan warid. Orang itu kalau sudah istiqomah wirid akan mendapatkan warid. Jadi warid itu sebenarnya cahayanya. Nah, cahaya itu ketika dijelmakan itu apa ya? Ya ketika diaplikasikan istilah HP itu namanya karomah. Jadi orang yang punya karomah itu karena istiqomah di dalam ibadah. Bukan dirancang-rancang. Suatu saat ketika ada kejadian, maka karomah itu nimbul secara otomatis. Kalau terulang-ulang dan dipelajari itu namanya bukan karomah. Jadi karomah itu terjadi karena istiqomahnya seseorang, maka dikatakan kun toliban istiqomah walatakun toliban karomah. Janganlah kamu jadi orang yang mencari keramat, tapi jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Karena keramatan itu nggak akan muncul bagi orang yang nggak istiqomah. Istiqomah aja nanti akan timbul sendirinya. Ya ketika kita nggak punya duit tiba-tiba itu ya ada aja gitu. Ya buat temannya datang apa cerita tentang keuntungannya, kalau kamu mau utang ya ada aja gitu. Jadi pokoknya ada aja pertolongan itu. Karomah itu ya ketika dibutuhkan nimbul. Itu karomah. Karomah maknanya kemuliaan yang diberikan oleh hamba-hambanya yang ahli ibadah yang dinamakan para aulia. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya. Kita tutup, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari dijadikan bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.